Itu ada Ustadz Nandar itu. Kemarin dia telepon saya. Abi jangan membela MKC. Kenapa Abi bela MKC? Jangan-jangan Abi menjadi target selanjutnya. Dia ancam-ancam begitu si Nandar itu. Nandar bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video, di mana video ini mengesahkan tentang Saifuddin, ya, masih Saifuddin, yang dimana dia menebarkan kebencian, ya, dan yang diuraikan hanya itu dan itu dan itu, ya, bikin muak para kaum muslimin. Dan orang-orang seperti ini memang kita mesti bertindak, ya, kita mesti adukan kepada yang berwajib, ya, kita laporkan ke polisi, ya, agar lekas diproses begitu, ya, karena memang aduh lama-lama bikin kita gerah, lama-lama kita muak dengan perilaku Saifuddin Ibrahim nih, ya. Entah apa yang mendorong dia untuk benci kepada Islam. Salah Islam itu apa sebenarnya, ya, menurut Saifuddin itu? Jadi semua berbicara, berkata-kata di luar nalar, di luar logika, gitu, ya, sarap gitu. Menurut saya nih, memang Saifuddin ini memang gila, ya, sudah gila akut di dalam hatinya itu. Oke, demikian videonya kaum muslimin. Pendeta Saifuddin Ibrahim, seorang pendeta radikal, memulai statement lagi yang memancing kemarahan umat muslim Indonesia. Bukan saja di Indonesia, tapi jika perkataannya ini sampai ke mancanegara, akan menuai pro kontra yang berakibat fatal. Lalu apa saja perkataan pendeta radikal ini yang sempat menentang keputusan PGI yang telah memaafkan Ustadz Yahya Wallahuddin? Inilah videonya. apa yang diberitakan oleh YouTuber Muslim bahwa meminta maaf atas nama KC, meminta maaf atas apapun, sama seperti saya, bahwa selama dalam persidangan saya tidak pernah meminta maaf atas apa yang saya tulis, atas apa yang saya ucapkan, atas apapun khutbah yang saya lakukan selama ini. Saifuddin Ibrahim tidak pernah meminta maaf karena saya tidak pernah bersalah kepada siapapun. Bahkan undang-undang penistaan agama itu, kalau dilihat, saya tidak pernah bersalah. Itulah sebabnya saya tidak pernah minta maaf. Dan jaksa berkata, pertimbangannya memberatkan Saifuddin Ibrahim karena dia tidak minta maaf. Saya berkata, saya tidak pernah minta maaf. Karena Tuhan Yesus tidak pernah minta maaf untuk apapun yang dilakukannya. Paulus tidak pernah minta maaf atas apapun yang telah dilakukannya. Tetapi Paulus berkali-kali dipenjara di dalam selama ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, tidak ada minta maaf. Dan saya mengerti sepenuhnya bahwa apa yang pernah saya lakukan ini tidak bertentangan dengan undang-undang agama apapun, undang-undang manapun. Justru saya akan tetap melakukan hal-hal yang pernah diperintahkan oleh Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Pergilah, jadikan semua bangsaku, jadikanlah mereka muridku, baptis mereka, ajar mereka. Aku akan menyertai engkau
sampai akhir zaman. Jadi itu yang saya pegang sampai hari ini untuk tetap menjadi pemberita firman Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi, kenapa saya mengatakan itu dan saya berani untuk mengucapkan itu? Karena apa yang dilakukan oleh Habib Rizik, dia mengatakan kalau Tuhan itu lahir, siapa bidannya? Ini adalah penghinaan, ini adalah penistaan yang jelas. Kalau dilihat dari undang-undang penistaan agama. Tetapi kalau dilihat dari apa yang diajarkan oleh agama Islam, yaitu Al-Quran. Al-Quran lebih daripada itu. Kalimat dan ucapan di dalam Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Makanya, saya tidak pernah meminta maaf. Demikian juga Abdul Somad. Tidak perlu minta maaf. Karena Al-Quran bukan saja menghina, membolehkan membunuh manusia lain karena beda agama. Itu adalah bagian dari ajaran Al-Quran. Artinya, saya bukan tidak setuju dengan undang-undang penistaan agama ini. Saya sangat setuju. Tetapi harus dihapus dulu ayat-ayat Al-Quran yang menghina agama Kristen. Dihapus dulu ayat-ayat Al-Quran yang menghina agama Kristen. Dihapus dulu ayat-ayat Al-Quran yang menghina agama Kristen, Yang menghina agama Hindu, Buddha, dan semua agama non-Islam itu sangat dibenci oleh Al-Quran. Dan semua agama non-Islam itu sangat dibenci oleh Al-Quran. Boleh dibunuh menurut ayat Al-Quran. Saya minta dengan segala kerendahan hati agar kasus MKC ini jangan dilanjutkan dulu demi keadilan. Demi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan apa yang saya ucapkan ini, saya bisa pertanggungjawabkan dunia akhirat. Bahwa tidak pantas Muhammad KC ditangkap dan disiksa dan dipenjarakan sebelum penista-penista agama Kristen itu ditangkap. Seperti Habib Rizik harus disidang ulang. Harus disidang ulang atas tuduhan penistaan agama. Abdul Somad, dia mengatakan disalib ada jin kafir. Bahkan dia bilang jin di dalam salib itu memanggil-manggil haleluya, haleluya, haleluya. Dengan enaknya dia berbicara seperti itu, seperti dia itu melihat jin disalib. Itu sangat mengenaskan. Oleh karena itu tangkap dulu Abdul Somad, Pak Polisi. Ini bukan saya asal ngomong. Saya nggak tahu kenapa Muhammad KC, Muhammad Kosman ditangkap. Dan pasti itu atas perintah seseorang. Saya nggak tahu yang memerintahkan itu apakah presiden, apakah menteri agama, tidak tahu. Hanya polisi yang tahu. Hanya Bareskrim yang tahu, sehingga perintah itu cepat sekali direspon. Perintah itu hanya tanggal 21. 21 Agustus keluar perintah itu. 24 mereka sudah, para penangkap Buser itu sudah ke Bali. 25 orang menangkap langsung Muhammad KC.
di Bali. 26 disiksa. Masalahnya itu saja, saudara-saudara. Keadilan kita ini tidak ada yang meneriakan. Pendeta-pendeta besar tidak ada yang meneriakannya. Ikut ngomong tidak ada. Itu jemaatnya. Apakah karena kami ini murtadin lalu tidak diperhatikan oleh gereja? Apakah karena kami dari Islam gereja tidak mau menampung? Ngomong kek, malah ada sebuah aras gereja katanya mengampuni Yahya Waloni, padahal jelas Yahya Waloni menghina Roh Kudus dengan mengatakan Roh Kudus satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Yahya Waloni jelas sekali dia menghujat Roh Kudus dengan mengatakan Roh Kudus. Ada aras gereja mengampuni. Apa hak kamu? Dengar baik-baik. Saya nggak tahu seberapa jauh kamu memahami Alkitab. Saya nggak tahu seberapa orang yang sudah kamu menangkan di dalam penginjilan. Seberapa banyak orang yang sudah kamu latih dan dididik untuk menjadi penginjil. Saya nggak tahu. Tapi enak saja kalian mengampuni Yahya Waloni. Atas nama siapa? Dengar baik-baik dong. Penghinaan Yahya Waloni sudah luar biasa. Jadi ini luar biasa, saudara-saudara. Muhammad Kaceh ditangkap, Yahya Waloni ditangkap. Itu bukan nilai tukar. Dan itu bukan sebuah keadilan. Keadilan itu kalau Habib Rizik itu sudah diusut, dia harus menghadapi pengadilan ulang. Karena dia mengatakan kalau Tuhan itu lahir, bidannya siapa? Dia menyuruh untuk menghancurkan gereja dan membunuh pendeta. Itu sebuah kalimat provokatif. Abdus Somad mengatakan di salib ada jin kafir. Irene Handono, dia bilang bahwa Tuhan dilantik tahun 325 setelah dia mati, setelah dia naik ke langit. Kata Irene Handono, Nandar, itu ada Ustadz Nandar itu, kemarin dia telepon saya, Abi jangan membela MKC. Kenapa Abi bela MKC? Jangan-jangan Abi menjadi target selanjutnya. Dia ancam-ancam begitu si Nandar itu. Nandar bilang bahwa Yesus Kristus itu lahir dari hasil perzinahan Bunda Maria dengan tentara Romawi. Ini adalah ucapan penghinaan. Stephen Wibowo, Agus Kainama, Menekhem Ali, itu adalah manusia-manusia yang harus diringkus dulu sebelum Muhammad Kaceh sidangnya dilanjutkan. Demikian tadi kaum muslimin ya, bagaimana Saifuddin ini hanya berkicau-kicau tanpa ilmu, berkicau-kicau atas kebencian ya, kebencian di dalam hatinya kepada Islam. Entah apa yang ada di dalam otaknya itu, entah apa yang ada dalam hatinya itu ya. Semakin tua bukan semakin baik, semakin tua malah semakin kurang ajar ya. Orang-orang seperti Saifuddin ini memang mesti diselesaikan gitu ya, mesti harus geram betul saya sama si Saifuddin Ibrahim ini. Apa yang mendasari dalam setiap ucapannya itu sehingga dia itu selalu berkata-kata yang menyakiti, yang membuat umat Islam itu marah itu.
Heran saya entah apa-apa nih Saifuddin ini. Dan untuk Saifuddin Ibrahim ya, kau ini memang benar-benar manusia laknatullah ya. Manusia tidak tahu malu, manusia tidak punya adab, manusia tidak punya etika ya. Cerita masalah Islam begono, Islam begini, tapi kau baca Quran juga tidak bisa ya. Membacakan ayat-ayat Al-Quran saja kau tidak bisa ya. Sekolah pun kau sekolah bahasa Arab itu pun juga tidak pernah lulus, tapi gayamu selangit macam ho'oh saja kau. Heran saya. Oke, demikian kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi sebuah manfaat video ini ya. Dan terima kasih yang sudah mendukung dan setia menonton ya. Barakallah, terima kasih. Dan kita memang tujuan membuat YouTube bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari terkenal ya, melainkan kita murni oleh karena berniat untuk membentengi umat dan membela Islam sebagai agama yang hak, membela Islam sebagai agama kita yang mesti wajib kita sebagai pemeluknya itu membela. Jika mana ada tuduhan-tuduhan miring, ada tuduhan-tuduhan yang tidak benar dari pihak-pihak para pembenci Islam ini ya, yang dialamatkan kepada Islam, dan kita wajib membelanya. Demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah.